almost every movie. You just don't know that the job. The unknown stunt performer. They're there. Because that's the... And they get paid to do the cool stuff. They also get paid to take it on the chin. And everywhere else. And you know what I mean. Colt Sievers. Getting blown up and hot. Oh, that's... Setelah mengalami kecelakaan yang hampir mengakhiri karirnya, stuntman Colt Seaver harus menemukan seorang bintang film yang hilang, mengungkap sebuah konspirasi, dan berusaha merebut kembali cinta sejatinya. Colt Seaver adalah seorang stuntman yang sangat mencintai pekerjaannya. Dia menganggap bahwa meski berbahaya, stuntman punya peran penting dalam dunia perfilman. Colt jatuh cinta dengan Jody, operator kamera yang bercita-cita menjadi sutradara. Suatu hari saat bekerja untuk aktor terkenal yaitu Tomb Raider, Colt mengalami kecelakaan yang parah dan melukai punggungnya. Akibat kejadian ini, dia terpaksa meninggalkan profesi stuntman dan juga pergi dari kehidupan Jody. Colt bekerja sebagai supir valet. Hingga di suatu hari, dia dihubungi seorang produser bernama Gil. Gil menawarkan Colt pekerjaan sebagai stuntman untuk Tomb Raider lagi di film baru yang berjudul Metalstrom. Tapi Colt menolak. Ia baru setuju saat mengetahui bahwa Jody adalah sutradaranya. Di lokasi syuting, Colt bertemu kembali dengan kawan lamanya dan Tucker, yang sekarang menjadi koordinatornya. Adegan stunt pertamanya adalah cannon roll, yaitu berguling dengan mobil. Colt baik-baik saja dan menyelesaikan adegannya. Dia kemudian bertemu Jody yang tidak menyangka sebelumnya. Jody marah karena dia kembali tanpa memberitahu terlebih dahulu. Adegan berikutnya, Colt dibakar dan dilempar ke dinding batu. Colt dan Jody kemudian terlibat pertengkaran kecil tentang hubungan mereka di depan kru lainnya. Hingga malam harinya, Gil memberitahu Colt bahwa Tomb Raider menghilang karena terlibat dengan orang-orang berbahaya. Colt diminta Gil mencari Tom dalam waktu 48 jam untuk menyelamatkan film Jody. Demi Jody, Colt pun menyanggupinya. Saat di dalam mobil, dia teringat kembali kenangan bersama Jody. Jody lalu datang dan menjelaskan betapa pentingnya film ini. Dan Colt berjanji untuk membantunya. Malam itu Colt langsung pergi ke apartemen Ryder untuk mencarinya. Saat dia sedang menikmati kopi, tiba-tiba dia diserang oleh Legister, yaitu pacar Ryder, yang juga aktris utama di Metalstrom. Setelah ribut sebentar, Leggy menyuruh Colt untuk mencari bandar narkoba yang memasok Ryder di sebuah klub malam. Dengan pakaian yang mencolok, Colt berhasil masuk ke dalam klub. Dia bertemu Don, sang bandar narkoba. Colt menanyakan soal Ryder, namun Don malah memberi Colt minuman berisi narkoba dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Colt. Colt yang berhalusinasi
tapi berhasil mengalahkan mereka. Lalu mengejar Don yang kabur naik taksi. Cole melompat ke depan taksi dan menginterogasi Don. Don memberitahu bahwa dia disuruh menjebak Cole. Dia memberi petunjuk untuk mencari orang yang bernama Kevin di sebuah hotel dan minta fruit platter, yaitu sejenis kode. Akibat narkoba yang dikonsumsinya, Cole juga berhalusinasi melihat unicorn sesampainya di hotel. Tanpa diduga, Cole bertemu Jody yang mengeluh karena pihak studio ikut campur urusan soal adegan romantis dalam filmnya. Cole lalu bertemu Kevin, resepsionis hotel yang memberikannya fruit platter, yang ternyata adalah kunci kamar Ryder. Namun ternyata kunci tersebut tidak bisa dipakai sehingga Cole memutuskan untuk mendobraknya. Saat berada di dalam kamar, Jody menelpon. Mereka lalu membahas ide film mereka sambil bercanda. Cole kemudian menemukan mayat stuntman lain di bak mandi kamar itu, yaitu Henry Herrera. Sambil keluar hotel, Cole menelpon Gale yang menyarankan untuk tidak berbicara ke polisi. Tapi karena Cole parkir ilegal, polisi malah mendekatinya. Saat Cole bilang ada mayat di dalam kamar mandi, mereka kembali ke kamar Ryder, tapi bak mandinya sudah kosong dan Cole tetap dapat surat tilang. Hari berikutnya di tempat syuting, Tucker mengeluh karena Jody terinspirasi obrolannya dengan Cole, sehingga punya ide lebih rumit untuk adegan film hari itu. Cole menggantikan posisi Ryder supaya wajah Ryder bisa diedit pakai teknologi deepfake. Saat kerjaan itu selesai, Jody mengajak Cole ke karaoke dan Cole pun setuju. Dalam perjalanannya ke karaoke, Cole menemui Alma Martin, yaitu asisten Tom, bersama anjingnya yang bernama Jean-Claude. Cole bertanya soal Ryder. Alma berhasil mengambil ponsel Ryder dan karena hal tersebut, Dazzler, yaitu kepala keamanan Ryder, selalu menguntitnya. Alma tahu ada bukti kejahatan di ponsel itu. Dia bersedia menyerahkan pada Cole, tetapi dia minta namanya ditulis sebagai produser film. Cole bilang akan mencoba bantu, meski dia cuma stuntman. Tiba-tiba Dazzler muncul dan menyetrum Cole. Dia lalu menculik Alma. Cole langsung membawa Jean-Claude dan mencuri truk untuk mengejar mereka. Sementara itu di bar karaoke, Jody menunggu Cole dan kecewa karena dia tidak datang. Cole berhasil mengejar dan bertarung dengan anak buah Dazzler di atas truk. Saat Cole melawan Dazzler di bak truk, Jean-Claude membantu Alma melumpuhkan supir. Mereka pun berhasil menghentikan truknya. Cole pun segera berlari ke bar karaoke bersama Jean-Claude, tapi malah ketemu Dan yang bilang Jody sudah pulang. Dan Tucker memberikan ponsel Ryder ke Fenty, yaitu kru film yang jago ngehack, tapi butuh password. Mereka lalu ke apartemen Ryder dan mencari-cari sampai akhirnya menemukan passwordnya, yang ternyata tertulis dengan sangat jelas setelah Fenty buka ponselnya. Cole dan Tucker melihat video Ryder, Laiki, dan teman-temannya sedang berpesta bersama Henry. Henry bercanda soal Ryder yang tidak pernah melakukan stunt sendiri. Terlihat Ryder kemudian mencoba melakukan adegan berbahaya, tapi malah menjatuhkan Henry hingga tewas. Fenty lalu menelpon dan menyuruh mereka menjalankan TV yang menayangkan berita tentang kematian Henry dan menyebut Cole sebagai tersangka utama. Tak lama kemudian, Dazzler
dan anak buahnya datang memperbaiki mereka. Mereka melawan, tapi Dazzler menembak dan menghancurkan ponsel Ryder. Saat Jean Claude mengalihkan perhatian Dazzler, Cole mendorong kepalanya, namun Dazzler berhasil merebut pistol Cole dan menembakkannya. Rupanya pistol tersebut berpeluru kosong dan Cole kabur keluar lalu lompat kapal Ryder. Dia bertemu dengan Ryder, namun seorang memukulnya sampai pingsan. Hingga Cole pun tersadar dalam keadaan terikat. Ryder menuntut ponselnya kembali. Dia mengaku membunuh Henry dan menjebak Cole sebagai Valkyrie, yaitu tumbal. Ryder juga mengakui kalau 18 bulan lalu dia sengaja membuat Cole kecelakaan karena merasa Cole mencuri perhatian darinya. Sementara itu, Gale memuji Jody untuk memberitahu bahwa Cole tersangka pembunuhan Henry. Setelah Cole bilang bahwa ponselnya dihancurkan Dazzler, Ryder menyuruh anak buahnya menyiram Cole dengan bensin. Tapi Cole sempat memasukkan bensin ke mulutnya, sehingga saat Dazzler menyalakan korek, dia menyemburkan bensin ke mulutnya hingga membuat Dazzler terbakar. Dalam keadaan terikat, Cole melompat ke perahu dan kabur sambil menyetir mundur. Dia menghubungi Jody dan mencoba menjelaskan semuanya. Dia mengaku sempat hancur saat berada di dekatnya. Dia mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Jody. Tapi anak buah Dazzler berhasil mengejar dan menembaki. Dia sempat melompat saat perahunya menabrak dan terbakar habis. Hingga diberitakan di TV, menganggap dia sudah tewas. Komplotan Ryder menggunakan teknologi deepfake untuk menukar wajah Cole dengan wajah Ryder dalam video pembunuhan Henry. Cole menghubungi Tucker dan minta bantuan agar dia bisa menyelinap ke lokasi syuting menggunakan kostum alien dari filmnya. Dia kemudian memuji Jody di dalam van. Jody yang tidak mengetahuinya menghajarnya hingga Cole membuka penyamarannya. Jody kemudian memeluk dan menciumnya. Saat mulai menjelaskan apa yang terjadi, Gale mengetuk pintu van. Jody menyembunyikan Cole dan mendengarkan Gale yang membahas kematian Cole serta rencana memakai efek visual untuk adegan loncatan mobil Jody dan fokus pada monolog akhir Ryder. Setelah Gale pergi, Cole dan Jody merencanakan balas dendam. Mereka akan membuat Ryder mengaku dengan memaksakan melakukannya sendiri. Adegan loncatan mobil sambil pakai mikrofon tersembunyi. Ryder sering lupa kalau dia sedang direkam dan selalu blak-blakan tanpa filter. Film bersiap untuk adegan utama dan merekam monologi Ryder. Jody menyuruh Ryder masuk ke dalam mobil dengan alasan perlu mengambil gambar close up. Tiba-tiba Cole muncul di sampingnya dan langsung tancap gas. Dazzler dan anak buahnya segera mengejar. Jody dan Tucker membantu menahan mereka supaya Cole punya waktu memaksa Ryder mengaku membunuh Henry dan mengatakan Gale yang merencanakan semuanya. Lalu Cole melakukan lompatan mobil super keren, melintasi jurang dan berguling-guling membuat Ryder pingsan. Gale memanggil helikopter untuk kabur bersama Ryder setelah dia mencuri kaset berisi pengakuan Ryder. Sementara kru film lainnya bekerja sama menghadapi Dazzler dan anak buahnya. Gale dan Ryder berhasil naik helikopter. Menggunakan mobil kameramen, Jody melempar Cole ke arah helikopter dan bertarung melawan Gale dan Ryder hingga berhasil merebut kasetnya. Dia melompat turun tepat di kasur pelindung yang sudah disiapkan oleh kru. Cole dan Jody merayakan kemenangan mereka dengan berciuman. Akhirnya film Metal Storm
rilis di bioskop dengan Jason Momoa menggantikan Ryder sebagai pemeran utama. Filmnya sukses besar dan Alma mendapat kredit sebagai produser. Cole bilang kalau pahlawan di film dapat akhir bahagia. Dia dan Jodie juga mendapatkan kebahagiaan mereka sendiri. Spicy margaritas and size it or anything, but I think with Jodie at movies. Polisi datang menangkap Ryder dan Gale setelah helikopter mereka terjatuh. Mereka dihadang oleh polisi senior. Tapi Ryder kabur ke lokasi syuting dan meminta tolong. Namun hal itu malah memicu ledakan-ledakan di lokasi syuting yang juga ikut meledakannya. Hingga tewasnya Ryder membuat Alma langsung menelpon agen Momo. Hingga berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah.